limbah dari penggilingan tersebut. Hampir seluruh sekam padi yang diproduksi di negara ASEAN terbuang dan dibuang secara begitu saja. Dan apabila hal ini terjadi secara terus-menerus akan menyebabkan pencemaran pada lingkungan. Oleh karena itu, adanya produksi ekobrik dapat membantu pemerintah maupun petani untuk dapat mengolah limbah sekam menjadi sebuah produk yang dapat dimanfaatkan di lingkungan masyarakat. Ekobrik merupakan sebuah inovasi konstruksi bangunan yaitu batako yang menggunakan sekam padi sebagai bahan utamanya. Batako sendiri merupakan bahan konstruksi alternatif sebagai pengganti bata. Produk ekobrik ini membantu mengurangi limbah pertanian dan tentunya sangat bermanfaat di lingkungan sekitar. Adapun keunikan dari produksi ekobrik ini adalah yang pertama, produk yang ramah lingkungan, yang kedua, memiliki kekuatan struktural, yang ketiga, memiliki sifat isolasi tanah, yang keempat, memiliki berbagai kebutuhan sesuai dengan permintaan pasar, dan yang kelima adalah harga yang terjangkau. Produk ini dinamai dengan ekobrik dan dapat diklasifikasikan sebagai usaha dengan beberapa kategori yang saling berkaitan, di mana usaha itu bergerak dalam produksi batako ramah lingkungan yang dibuat dari sekam padi. Usaha ini menggunakan pendekatan kreatif dan inovasi untuk mengurangi limbah pertanian sambil menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan berkelanjutan untuk industri konsumsi. Baik, saya akan menjelaskan tentang gambaran umum rencana usaha. Yang pertama yaitu gambaran umum. Produk ini memiliki manfaat pada lingkungan. Batako sekam padi memiliki potensi untuk menjadi produk yang lebih murah karena bahan bakunya seringkali tersedia secara lokal dan murah. Selain itu, batako ini memiliki sifat isolasi yang baik sehingga membuatnya menjadi pilihan yang menarik untuk membangun bangunan yang ramah lingkungan dan hemat energi. Kemudian, komoditas produk usaha. Secara keseluruhan, usaha pembuatan batako dari sekam padi merupakan langkah inovatif dan berkelanjutan yang tidak hanya menawarkan solusi bagi masalah limbah pertanian, tetapi juga menyediakan bahan bangunan yang ekonomis dan ramah lingkungan. Kemudian manajemen usaha. Yang pertama yaitu keberlanjutan lingkungan, yang kedua inovasi teknologi hijau, yang ketiga pemasaran dan hubungan pelanggan. Kemudian peluang pasar, yang pertama pasar konstruksi ramah lingkungan, yang kedua permintaan meningkat. Ada peningkatan permintaan global untuk bahan bangunan ramah lingkungan seiring dengan kesadaran akan isu lingkungan. Kemudian sertifikasi bangunan hijau. Lalu ada pasar konstruksi komersial dan industri. Yang pertama konstruksi skala besar, yang kedua ada CSR. Kemudian inovasi dan diversifikasi produk. Yang pertama produk diversifikasi, yang kedua riset dan pengembangan. Kemudian strategi pasar. Yang pertama ada pemasaran digital, kemitraan kolaborasi, pemasaran konten, pelatihan dan edukasi. Lalu program loyalty dan diskon. Lalu analisis keuangan. Di sini kami bertanggung jawab untuk memastikan bahwa produk ekobrik yang kami hasilkan memiliki kualitas yang terbaik dan dapat bersaing pada produk sejenisnya. Kami akan memastikan bahwa seluruh proses produksi ekobrik kami mematuhi standar keselamatan kerja dan lingkungan yang berlaku. Juga kami bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Kami akan merespon pelanggan dan pertanyaan serta keluhan dengan cepat dan profesional, juga menawarkan konsultasi secara gratis. Kemudian kami akan memastikan kesejahteraan dan keselamatan karyawan. Kami juga akan bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan sekitar. Dalam proses produksi, kami akan transparan termasuk proses produksinya, bahan baku yang digunakan, dan dampak lingkungan dari bisnis kami. Yang terakhir, kami akan terus melakukan inovasi dan pengembangan dalam bisnis ekobrik kami untuk meningkatkan daya saing dan memberikan nilai tambah kepada pelanggan dan pemegang saham dan dampak positif lainnya sehingga menjadi skala global. Metode yang ketiga adalah metode pelaksanaan, dimulai dari pengumpulan sekam padi. Sekam padi diperoleh dari penggilingan padi yang dilakukan oleh para petani lokal. Kedua, pengelolaan
pengelolaan skapadi. Skapadi akan diolah menjadi abu skapadi melalui proses pembakaran. Ketiga, pencampuran material. Abu yang telah dilakukan pembakaran akan dicampurkan dengan bahan material pembuatan batako yang sudah disesuaikan. Yang keempat, pencetakan. Adonan batako akan dimasukkan ke dalam cetakan yang telah disesuaikan. Kelima, pengeringan dan pengerasan. Adonan batako akan dikeringkan dengan cara didiamkan di suhu ruangan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Selanjutnya ada teknik pengerjaan. Yang pertama, pengumpulan skapadi. Skapadi dikumpulkan dari limbah penggilingan padi. Yang kedua, pengayaan. Pengayaan dilakukan untuk memisahkan skapadi dengan kotoran. Yang ketiga, pencampuran. Abu skapadi dicampurkan dengan material pembuatan batako dengan takaran yang telah disesuaikan. Yang keempat, pencetakan adonan batako. Adonan batako dimasukkan ke cetakan dan ditekan untuk meratakan. Yang kelima, pengeringan. Batako didiamkan beberapa jam untuk proses pengeringan. Yang keenam, pengerasan. Batako dipindahkan ke suhu yang kering untuk proses pengerasan. Yang ketujuh, penyiraman. Dilakukan untuk menjaga kelembapan pada batako untuk tetap pada suhu yang telah ditetapkan. Selanjutnya yang kedelapan adalah pengujian kualitas. Dilakukan untuk memastikan kualitas yang diinginkan tercapai. Yang kesembilan ada pemeriksaan visual. Dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada kerusakan pada produk yang telah dibuat. Yang ke-10, penyimpanan. Batako disimpan pada suhu yang kering dan terhindar dari cuaca ekstrim. Yang ke-11, pengemasan. Dilakukan menggunakan palet dan plastik pembungkus untuk melindungi produk dari serangan